Kobaran api dengan cepat melalap lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pedagang sempat panik dan khawatir api merambat ke lapak lainnya. Namun, api akhirnya bisa dipadamkan oleh warga dengan alat dan barang seadanya. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat membantu warga melokalisir lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Langsung api tadi. Dari mana tuh? Dari dalam atas. Dari atas. Terus? Api langsung dari dalam atas keluar asap itu. Terus pintunya dibuka, udah nggak ngatasin wis. Begitu pos terdekat merapat ke lokasi, alhamdulillahnya api udah padam. Gitu. Untuk asal titik api sendiri itu dari apa, Bang? Info yang kita dapatkan dari TKP, infonya adalah dugaan sementara dari arus pendek ya, dari arus pendek. Tahu-tahu udah ada penyalaan besar ya, tahu-tahu udah penyalaan besar ya, infonya dari arus pendek. Dugaan sementara dari kipas, tapi ini juga masih dugaan sementara ya. Gua nyiram di atas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Malo Colin untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Sobat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk Sahabat RTV? Ya, Pram dan Sahabat RTV, selain informasi mengenai kebakaran yang sudah sahabat saksikan di awal, kami juga ada informasi terkait seorang ayah yang tega menganiaya anak kandung dan merekam aksinya itu. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Kita jelang CSI selengkapnya. Ya, sahabat, komplotan maling babak belur dihajar warga setelah mereka terpergok mencuri mobil di wilayah Pati, Jawa Tengah. Tak hanya memukuli pelaku, warga yang geram juga membakar mobil yang dibawa keempat pelaku. Empat maling babak belur dihajar warga di Desa Sumbersoko, Sokolilo, Pati, Jawa Tengah. Keempatnya dihakimi massa usai terpergok mencuri mobil milik salah seorang warga. Komplotan maling itu sempat kabur, warga pun mengejarnya. Pelarian pelaku terhenti saat mereka menemui jalan buntu dan warga berhasil menangkapnya. Bahkan mobil yang dibawa pelaku pun dibakar warga. Menurut korban bernama Aris, komplotan maling ini beraksi pada siang hari. Mobil korban saat kejadian terparkir di depan rumah dalam kondisi terkunci. Korban pun mengaku mobil yang gagal dicuri itu merupakan mobil pinjaman dari temannya. Saya lagi di lapangan, saya nggak ada di rumah, lagi kerja. Terus gimana tuh tahunnya? Terus tahunnya istri saya dikabarin sama tetangga, malah dikabarin sama warga kalau mobil itu dibawa kabur sama pelaku-pelaku tadi. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Seorang ayah di Desa Sukajadi, Kabupaten Serang, Banten, tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 3,5 tahun. Diduga pelaku depresi lantaran ditinggal istrinya bekerja di luar negeri. MR sengaja merekam aksi kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun menggunakan ponsel. Dalam rekaman, pelaku sempat terlihat mengancam anak balitanya itu dengan sebilah samurai. Diduga pelaku depresi lantaran ditinggal istrinya bekerja di luar negeri. Pelaku sengaja merekam dan mengancam korban dengan samurai untuk menakut-nakuti keluarga. Usai diamankan kepolisian, MR langsung ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, kejadian tersebut dipicu dari penolakan korban saat diajak pelaku untuk tinggal bersamanya. Sebelumnya, anak pelaku diasuh oleh mertuanya.
Pelaku ini ingin mengajak anaknya ke kontrakannya di daerah Tangerang, tetapi anaknya ini tidak mau, sehingga anaknya menangis dan menjerit. Nah, kemudian pelaku emosi sehingga melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Apa bentuk lukanya, Dan? Lukanya ada di mulut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Kita beralih ke kasus di Jalan Raya. Sahabat, satu unit minibus menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di Jalan Sutomo, Pekanbaru, Riau. Pengemudi minibus yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap polisi. Minibus ini ringsek usai menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Sutomo, Pekanbaru, Riau. Pengendara sepeda motor yang sempat koma di rumah sakit usai tertabrak, pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Korban menderita luka dalam di kepala akibat benturan keras. Pengemudi minibus yang sempat melarikan diri, kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan itu bermula saat minibus tersangka melaju dengan kencang. Minibus kemudian menabrak motor korban yang melaju berlawanan dan muncul dari tikungan jalan. Pelaku ikut menolong korban menggunakan sepeda motor masyarakat yang ada di sana. Sampai di rumah sakit, pelaku melihat kondisi korban yang sudah kritis. Di sanalah muncul niat pelaku untuk kabur. Atas perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri, RTV. Sahabat, seorang anak 7 tahun dicekoki minuman beralkohol oleh gerombolan remaja di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, informasi viral tersebut bersama deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Apa kabar? Kita lihat yuk. Malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja sih? Ulala, viral pertama, ada pria diduga debt collector jalanan alias mata elang lagi-lagi meresahkan ya say. Kali ini si oknum terduga mata elang itu mencoba menghadang seorang pengendara motor yang mau berangkat kerja nih. Korban dicegat sama pelaku di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di dekat Pasar Kalodran, Serang, Banten. Nah, karena pengendaranya nggak terima main dicegat gitu aja, dia pun naik darah tuh. Sampai pengendara dan oknum terduga mata elangnya cekcok mulut dan saling dorong di pinggir jalan. Dalam rekaman ini kelihatan kan tuh kalau mereka berantem hebat dan disaksikan sama beberapa pengendara lain. Dari teriakan korban sih terdengar dia menyebut kalau pria di hadapannya adalah mata elang alias penagih utang jalanan. Biasanya kan mata elang itu merampas motor para nasabah yang nunggak cicilan. Tapi di video yang viral ini korbannya belum sempat ngejelasin tuh ke warga yang menyaksikan, emang benar motornya mau dirampas. Waduh, bener nggak tuh motornya mau dirampas? Ini udah sering banget kejadian loh. Kalaupun nih ya motor kamu emang dalam masa nunggak cicilan, inget ya, jangan mau kalau motornya dirampas gitu aja. Bisa kok dilaporin ke polisi. Lanjut viral lainnya yuk. Kali ini ada warga yang saking keselnya sama ulah geng motor meresahkan, akhirnya nekat deh bakar salah satu motor anggotanya. Aksi pembakaran motor diduga milik anggota geng motor berikut ini direkam langsung sama kamera warga di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Nggak cuma itu ya say, 3 terduga anggota geng motornya juga ditangkap polisi tuh gara-gara ketahuan bawa senjata tajam.
Jadi awalnya tuh kata polisi pelaku inisial H nyamperin rumah ZP sambil bawa senjata tajam. Nah di rumah ZP ini pelaku H juga ketemu sama SP. Terus ketiganya sepakat berboncengan sepeda motor deh buat ketemu teman-temannya untuk konvoi ke arah Jalan Gatot Subroto. Nah semuanya ini infonya tergabung dalam geng motor RBH. Tapi salah satu motor pelaku jatuh kan karena nabrak trotoar. Taunya malah jadi sasaran pembakaran warga. Warga ini udah terlanjur kesel karena emang udah ngejar-ngejar dan neriakin para anggota geng motor yang konvoi itu. Wajar warga jadi resah dong karena beberapa anggota pada bawa senjata tajam. Bukan cuma bakar motornya, tapi 3 anggota geng motor yang terjatuh itu juga babak belur dihajar warga. Akhirnya mereka yang ketangkep warga langsung deh tuh diamanin ke Mapolsek Medan Baru untuk diproses hukum. Nih Miss Binal baca-baca sih salah satu pelakunya ternyata ada yang masih remaja 11 tahun. Ayo dong Pak Polisi, coba dikasih sanksi yang bikin kapok gitu. Jangan cuma diamanin terus dipulangin gitu aja. Kapoknya kapan? Ya udah viral yang terakhir nih. Kamu belum ngantuk kan? Ulala, berita yang ini bikin Miss Binal ikut emosi nih karena gerombolan remaja Nanggung kok tega bener nyekokin anak 7 tahun dengan minuman keras. Keluarga korban yang gak terima bersama-sama warga yang ikut geram akhirnya langsung menginterogasi 7 remaja. Tapi nih pas disamperin, pada gak ngaku tuh orang-orangnya. Padahal si korban yang langsung ngadu ke orang tuanya itu inget jelas kalau pelakunya ya 7 remaja ini nih. Makanya langsung disamperin lah ke Taman Kendang Sembung Tulung Agung, Jawa Timur. Akhirnya diamprokin lah tuh 2 remaja cewek dan 5 remaja cowok itu sama si korbannya. Dan ya mana bisa ngelak lagi dong say. Mereka akhirnya ngaku deh kalau udah nyekokin miras ke korban sampai muntah-muntah. Kata korban sih awalnya dia dibohongin tuh karena dibilangin kalau botol yang dicekokin ke dia isinya cuma teh. Ketujuh remaja yang ternyata merupakan pelajar SMK usia 16 tahun itu pun akhirnya udah digiring ke polisi buat diperiksa. Nah, lagi-lagi deh kejadian kayak gini mah nggak akan bikin kapok pelakunya. Buktinya abis dibawa ke polisi langsung dipulangin lagi deh tuh. Katanya 7 remaja itu cukup dikasih pembinaan aja. Aduh. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sahabat, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pelanggaran lalu lintas. Ya, tetaplah bersama kami, CSI akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan CSI, sahabat. Gara-gara butuh uang, sepasang kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan nekat membunuh seorang perempuan lansia. Menurut polisi, salah seorang pelaku merupakan tetangga korban yang sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Warga di Jalan Todopuli, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibuahkan dengan tewasnya seorang perempuan berinisial TA, usia 70 tahun. Jasad korban ditemukan dalam posisi terlentang di atas kasur di dalam rumahnya. Ditemukan juga luka lebam di sekujur tubuh korban. Aparat Polrestabes Makassar bersama tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku.
Mirisnya, pelaku pembunuhan tak lain merupakan tetangga korban yang sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Kedua pelaku berinisial FR usia 19 tahun dan MAS berusia 19 tahun juga masih tercatat sebagai mahasiswa hukum di sebuah perguruan tinggi di Makassar. Menurut polisi, kedua pelaku tega membunuh karena ingin menguasai harta korban. Pelaku juga diketahui memiliki utang kepada korban. Ini pelaku berhutang ini apa maksudnya? Dia utang apa? Utang apa itu? Itu apa ya? Awalnya yang 7 juta itu untuk pembayaran biaya kuliah awalnya. Tapi katanya sering ditagih sama korbannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang tunai, perhiasan emas, sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsur Altimen untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini ada pelanggaran apa lagi yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Waduh, ini ya ampun sahabat, apa dia nggak pegel ya sepanjang jalan mengendarai kendaraan dengan stang seperti ini? Kemudian apa kupingnya nggak pengeng ya dengar bunyi knalpotnya sendiri ini di luar nalar nih ya. Ini teman-teman, bila teman-teman memiliki kreativitas untuk memodifikasi suatu kendaraan, lebih baik kendaraan seperti ini dijadikan koleksi saja di rumah dan tidak digunakan di jalan raya karena jelas hal ini sangat membahayakan. Dan sahabat, setiap kendaraan wajib memenuhi semua kelengkapan kendaraan meliputi SIM, STNK, perlengkapan standar kendaraan seperti kaca spion, ban, plat nomor TNKB, dan juga knalpot. Dan untuk modifikasi, pemilik kendaraan bermotor tidak boleh merubah rangka, mengubah plat nomor kendaraan, mengubah warna, mengubah dimensi, mengubah kapasitas mesin, ganti suara knalpot bising, dan apabila pemilik mengubah itu semua dapat dikenakan sanksi seperti yang ada di video yang kita saksikan ini. Mereka semua dapat dikenakan sanksi tilang. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.